Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Baik, kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait penggunaan Jahir Accounting versi 6, di mana sebelumnya kita sudah melakukan transaksi perusahaan dagang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan transaksi perusahaan jasa, di mana kita sudah ada data secara umumnya seperti ini. Langsung saja dibuka terlebih dahulu Jahir Accounting-nya. Kemudian nanti data-data ini kita akan masukkan secara bersama-sama ke dalam Jahir Accounting. Kita buat data baru. Ini kita inputkan. Pertama, nama perusahaannya CV Pusat Beauty. Kemudian alamat perusahaannya Jalan Soleh. Jalan Soleh Iskandar nomor 130. Nomor 130, kemudian RT, misalkan RT, maaf, nomor 13D. RT-nya itu RT 01 001, kemudian RW-nya RW 10, Kedung Babakan, Kecamatan Tanah Surel. Kecamatannya, kemudian Kota Bogor. Untuk ini Jawa Barat. Kemudian kode posnya 1616 4. Negaranya masih Indonesia ya, ini negara Indonesia. Kemudian kotanya ini Kota Bogor. Sini tidak ada ya. Sini tidak ada nama kota Bogornya, jadi kita input manual saja di sini ya. Cara itu. Kita kosongan saja, kemudian kode posnya juga boleh kita input kembali di sini. Teleponnya itu di 02 0251, kemudian 13 12 119. Untuk packnya kita tinggal copy paste, misalkan kita kasih perbedaan sedikit. Untuk emailnya beauty.pusat@gmail.com gmail.co.id. Kemudian websitenya beauty.com, misalkan seperti ini. Kalau sudah, diklik lanjutkan. Kemudian di sini tahunnya, untuk tahunnya kita menggunakan tahun 2019 ya. Kita gunakan tahunnya 2019. Gunakan 2019, periode tutup bukunya Desember. Untuk bulan awalnya kita gunakan bulan Januari. Dan kalau sudah, kita coba simpan. Kita coba simpan dengan folder, misalkan di sini perusahaan dagang. Kemudian kita kasih namanya Beauty, misalkan seperti itu ya. Kalau sudah, kita save saja seperti ini. Sudah, kita tinggal lanjutkan. Klik tombol lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan.
itu kita proses. Untuk jenis usahanya kita masih pilih perdagangan umum. Oke, lanjutkan. Klik ya. Nah, untuk mata uangnya kita menggunakan rupiah ya. Klik, ini dilanjutkan saja. Kemudian kita klik selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, baru kita lakukan setup data ya, setup data. Karena tahapan yang kedua setelah kita buat perusahaan, kita harus setup datanya terlebih dahulu, entah itu data customer, vendor, ataupun data pegawai. Baik, kalau sudah seperti ini kita coba cek ya. Jadi kita cek dulu di sini ada, kalau ini sudah ya, sudah kita kerjakan. Yang selanjutnya kita akan buat data pelanggan, kemudian data pemasok, dan data pegawai. Nah, jadi nanti saya akan coba contohkan satu saja. Jadi dari dari data-data ini saya contohkan satu. Nah, selanjutnya nanti jadi teman-teman untuk latihan, teman-teman silakan di pause dulu terlebih dahulu videonya. Setelah itu kalau sudah selesai di input semuanya, baru kita lanjutkan. Seperti itu. Baik, saya contohkan satu saja ya. Misalkan di sini kita masukkan data customer. Berarti kita masuk di modulnya modul data-data ya. Modul data-data. Kemudian kita klik tombol tambah. Nah, ini customer ya. Jadi kita mau menambahkan customer, kita cek. Yang pertama kita lihat di sini ada ID-nya C001, nama customernya itu Harum Manis Wedding, kemudian alamatnya Jalan Merdeka nomor 18 Kota Bogor. Kita coba inputkan C001, kemudian perusahaannya itu tadi Harum Manis Wedding, seperti ini. Kemudian tipenya customer ya, tentunya ini kan namanya customer ya. Kemudian untuk alamat diklik saja di sini. Untuk alamat kita tinggal masukkan saja alamatnya tadi di Jalan Merdeka nomor 18. Jalan Merdeka nomor 18. Kemudian di Kota Bogor. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti silahkan untuk selanjutnya diinputkan. Jadi saya klik rekam dulu ya. Saya klik rekam. Kemudian nanti silahkan teman-teman melanjutkan data-data yang ada di sini diinputkan. Setelah itu selesai, baru kita lanjutkan kembali. Silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Baik, ya tadi sudah saya inputkan ya beberapa data di sini. Jadi datanya sudah saya inputkan, teman-teman pun harus sudah inputkan dari data-data yang sesuai dengan data yang ada atau yang kita miliki. Yang selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data pajak. Masih ingat ya, jadi kita coba tambahkan data pajak. Kita tutup terlebih dahulu, kita masuk di data pajak. Kemudian kita tambahkan, misalkan di sini pajak. Jadi pajaknya ini PPN ya. PPN. Ini pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Kemudian persentase 10%, akun belinya itu pajak dibayar di muka. Kita cek ya, kemudian ke pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka. Kemudian akun jualnya
hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan ya. Coba cari hutang pajak penjualan. Pajak. Nah, ini hutang pajak penjualan. Kalau sudah, nah untuk ini penjelasan ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditonton dulu video-video sebelumnya. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya kita akan mencoba, nah ini daftar harta tetap. Kita akan coba masukkan daftar harta tetap ini ke dalam Jahir ya. Kemudian kita coba tambahkan daftar harta tetap. Nah, di sini ada daftar harta tetap yang pertama peralatan kantor operasional, kemudian satu buah mobil Grand Max dengan harga 125 juta ya, nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 30 Desember 2018 dengan nilai manfaat 10 tahun. Metodenya garis lurus. Nah, kemudian perusahaan memiliki busana pengantin yang dapat disewakan dibeli pada tanggal 1 Januari dengan total harga 16 juta 350.000. Masa manfaatnya itu 2 tahun. Kemudian 2 tahun atau 24 bulan dan nilai sering 0 dengan metode garis lurus. Kita coba inputkan terlebih dahulu. Yang pertama kita inputkan daftar harta tetap. Kita tutup dulu. Yang pertama kita tutup dulu. Coba input ya di sini ya, daftar harta tetap itu kita pilih data harta tetap. Kemudian kita input yang pertama nama harta tetapnya. Nah, nama harta tetapnya itu tadi mobil Grand Max. Kemudian kita tentukan kelompok harta tetapnya. Nah, kita buat dulu ya karena belum ada, kita buat lebih dahulu kelompoknya kendaraan. Kemudian tabel penyusutannya kita tidak bisa pilih. Umur ekonomisnya tadi itu umur ekonomis masa manfaat ya 10 tahun ya. Kemudian di sini asetnya ini masih ingat ya, untuk kendaraan berarti kita masuk di kendaraan. Kita pilih dulu kendaraan. Coba kita cek ke atas ya, kendaraan ada tidak. Nah, kita pilih kendaraan untuk asetnya, untuk akumulasinya kita pilih akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian depresiasinya. Pilih untuk depresiasinya itu penyusutan mesin dan kendaraan. Nah, penyusutan kendaraan ya, kita pilih penyusutan kendaraan. Kalau sudah seperti ini kita klik rekam. Setelah itu kita klik OK. Nah, baru kita inputkan tanggalnya. Jadi kita cek tanggalnya kembali. Di sini dibelinya itu tanggal 30 Desember 2018. 30 Desember 2018 ya. 2018. Harga belinya kita cek, harga belinya 125 juta. 25 juta. Nilai residunya tidak ada. Kemudian umur ekonomisnya 10 tahun. Kemudian kita langsung klik. Nah, klik rekam saja seperti ini, nanti dia secara otomatis nanti dia menghitung ya seperti ini. Nah, sudah kita tambahkan yang selanjutnya itu ada memiliki busana pengantin ya, disewakan dibeli pada tanggal 1 Januari. Nah, ini kita coba masukkan ke dalam harta tetap juga ya, tetap. Kita masukkan dia ke dalam apa tadi namanya itu busana pengantin ya, busana pengantin. Kemudian kelompoknya kita buatkan
kelompok yang baru. Misalkan kita buatkan nama kelompoknya itu peralatan, misalkan ya, peralatan. Nah, peralatan seperti ini. Kemudian untuk umur ekonomisnya ada tidak? Masa manfaat 2 tahun ya, kita inputkan 2 tahun. Kemudian kita asetnya, berarti dia masuk ke dalam peralatan. Asetnya dia masuk ke dalam peralatan, kita pilih terlebih dahulu. Cari ada tidak peralatan di sini. Kita cek. Peralatan itu penyusutan ya. Coba kita cek, scroll ke atas. Pelan-pelan saja ya kita scrollnya. Peralatan, cek. Nah, kita masukkan ke sini saja mesin dan peralatan ya. Kita masukkan mesin dan peralatan. Kemudian akumulasi depresiasinya, kita pilih akumulasi mesin dan peralatan. Kemudian depresiasinya penyusutan. Kita coba ke bawah, penyusutan itu di bawah ya. Cek ke bawah. Penyusutan mesin dan peralatan. Misalkan seperti ini kita buatkan di sini ya. Kalau sudah, tinggal diklik rekam, kemudian kita klik OK. Bukan kendaraan ya, kita pilih dulu. Kita pilih peralatan, kemudian kita inputkan untuk tanggal pembelian. Tanggal pembelian itu 1 Januari 2018, 16.750. 1 Januari ya, 1 Januari 2018. Harga belinya itu 16.750. Umur ekonomisnya 2 tahun. Kita langsung klik rekam saja kalau memang sudah sesuai. Kita klik rekam. Akumulasi beban aset harus diisi. Coba kita cek terlebih dahulu. Akumulasi secara otomatis ya. Kemudian nanti langsung secara otomatis seperti ini ya. Kendaraan, kemudian peralatan. Baik, kalau sudah kita tutup saja di sini. Kemudian kita lanjutkan di saldo awal. Nah, saldo awal ini pun sebenarnya jadi sudah pernah kita lakukan ya. Jadi silakan nanti teman-teman untuk saya bukakan terlebih dahulu menunya. Kemudian teman-teman nanti silakan diinput sampai dengan nilai balance. Cara menginputnya seperti ini ya. Kita buka di menu setting, kemudian saldo awal, kemudian di saldo awal akun. Nah, ini kita untuk menginputkan saldo awal neraca. Saldo awal neraca itu saldo awal akunnya ya, kita inputkan. Silakan nanti diinputkan. Kalau sudah semuanya, nanti baru kita cek apakah sudah di sini, apakah nilai sudah 0 seperti ini. Kalau belum, nanti kita cek bersama-sama. Silakan diinputkan terlebih dahulu ya. Baik, bagaimana teman-teman sudah selesai untuk menginputkan neraca saldonya ke dalam JR Accounting? Jadi nanti di sini sebenarnya ada beberapa yang akunnya itu kita edit ya. Sebenarnya ada Bank BCA, di sini Bank BCA itu sebenarnya tidak ada. Nanti silakan diedit. Nah, itu menjadi bank ya, dari bank kemudian ke Bank BCA, edit akun ya, yang sebelumnya kita sudah pernah lakukan. Kemudian yang selanjutnya itu di sini sebenarnya ada akumulasi penyusunan kendaraan ada. Kemudian busana ini, nah busana ini sebenarnya yang tadi kita buatkan akunnya. Nah, busana itu masuk ke dalam mesin dan peralatan. Nanti kita tinggal edit saja ke dalam mesin dan peralatan. Kemudian ke dalam busana ya, nama akunnya ya. Kemudian akumulasi penyusutan busana juga dari akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan di sini sebenarnya sebagai catatan saja ya. Jadi kalau misalkan belum 0 seperti ini, jangan diklik rekam terlebih dahulu.
Nah, untuk akun-akun yang di sini belum saya edit, sengaja seperti itu. Nanti kalau sudah saya rekam baru kita edit seperti itu. Nah, selanjutnya ada, kalau misalkan belum balance juga, itu yang harus diperhatikan itu biasanya di cadangan kerugian piutang. Kalau ada cadangan kerugian piutang, kita tambahkan minus di awalnya ya. Nah, kalau tidak ada, biasanya, nah di sini kan tidak ada cadangan kerugian piutang. Nah, selanjutnya sebenarnya kita yang harus jadi perhatian yaitu di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan sama akumulasi penyusutan busana. Nah, ini untuk 12.500.000 dan 8.375.000 itu diawali dengan minus ya. Coba cek di sini terlebih dahulu. Nah, ini ya untuk akumulasi penyusutan busana ini maksudnya ya. Jadi mesin dan peralatan nanti kita coba edit. Sini tambahkan minus ya biar dia 0. Begitu juga dengan penyusutan kendaraan. Kalau sudah seperti ini kita klik rekam saja. Nah, selanjutnya tadi kita mau mengedit ya, mengedit data. Kita coba edit data ya. Edit data tadi ada hutang ya. Kita coba cari hutang usaha. Nah, atau hutang usaha ini kita coba edit ya, kita double klik seperti ini, kita klik OK saja, kemudian kita rubah misalkan menjadi hutang dagang seperti ini. Sudah, kita klik rekam. Yang selanjutnya ada tadi mesin ya, mesin dan peralatan ya, mesin dan peralatan. Nah, ini mesin dan peralatan ini kita coba ubah menjadi busana misalkan seperti ya tadi ya, biar busana. Kemudian kita klik rekam. Yang selanjutnya akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan ini kita rubah, tinggal edit saja di sini misalkan penyusutan busana seperti ini. Kemudian untuk penyusutan mesin dan peralatannya kita tinggal rubah juga dengan penyusutan busana seperti itu. Ada satu lagi ya belum kita ubah, yaitu bank ya tadi ya. Ada bank. Coba cek banknya mana ya tadi. Nah, ini dia. Banknya itu kita tinggal edit saja menjadi bank BCA. Nah, sudah. Baik, kalau sudah kita tutup, kita masuk di data selanjutnya ya, data selanjutnya di saldo awal piutang. Nah, sama ya, nanti kita coba inputkan satu. Setelah itu nanti sebenarnya teman-teman karena sudah mengikuti tutorial dari Jahir Accounting yang saya praktekkan ini ya, teman-teman silakan jadi coba berlatih untuk menginputkan saldo awal piutang, saldo awal hutang ya, seperti itu ya. Saya coba inputkan satu ya, saldo awal piutang misalkan di sini. Saldo awal piutang kita di setting saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Cek seperti ini. Kita klik baru. Kemudian nama pelanggannya kita cocokkan dulu. Nama pelanggannya itu Harum Manis Wedding ya, Harum Manis Wedding. Misalkan di sini kita pilih Harum Manis Wedding. Kemudian untuk tanggalnya pasti di tanggal 31 ya. Kita samakan saja. Itu ininya 31 Desember. Nah, invoice-nya jangan lupa kita inputkan juga. Misalkan di sini saya coba copy paste ya. Nah, seperti ini saya coba copy paste. Nah, misalkan saya coba copy paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu oh ini 30 Desember ya, maaf, tanggalnya di 30 Desember. Kemudian piutangnya ini 5 juta. Nah, ini 30 Desember. Sesuaikan saja. Piutangnya itu tadi berapa? Dia 5 juta ya, saldo piutangnya 5 juta. Misalkan 5 juta.
akan seperti ini, 5 juta ya, 5 juta rupiah. Kemudian untuk mata uangnya rupiah, invoice-nya sudah, kemudian tanggalnya sudah, kemudian tinggal di input ya, data-data selanjutnya silahkan di input. Jadi teman-teman silahkan input saldo awal piutang kalau untuk piutang usaha, kalau saldo awal hutang ini untuk hutang usaha. Kalau sudah selesai, nanti kita lanjutkan ke studi kasus ke langkah selanjutnya ya. Jadi kita baru setting saja seperti ini agar teman-teman lebih bisa latihan seperti itu. Jadi silakan teman-teman pause terlebih dahulu. Baik, kalau sudah selesai kita inputkan saldo awal piutang dan saldo utangnya. Selanjutnya kita masuk di transaksi. Nah, mungkin kita juga coba lebih fokus di transaksi ya. Jadi teman-teman nanti silakan kita coba buka dulu di transaksi yang pertama. Di sini ada dibayar untuk transaksi dibayar di muka untuk sewa kantor ya. Nah, setelah analisanya ini harta perusahaan berupa bank ya berkurang 12 juta rupiah ya di kredit untuk membayar sewa. Namun perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 12 juta di debit seperti itu. Dan di sini ada bukti transaksi yang pertama dibayarkan kepada Bapak Rojali. Ini tanggal 4 Januari ya. Kemudian jumlahnya 12.500.000. Kemudian keterangan pembayaran di muka untuk sewa kantor masa 5 Januari 2019 sampai 2020 melalui Bank BCA. Kemudian terbilangnya 150.000 rupiah. Nah ini bukan 150.000 rupiah sebenarnya ya. Tetap kita inputkan itu tetap 12 juta ya, 12 juta rupiah ya. Terbilangnya ini keliru ya, sebenarnya bukan 150.000 rupiah tapi 12 juta rupiah. Kita coba cek. Kita masuk di dalam menu atau modul kas dan bank, kemudian kita di kas keluar, kita klik tombol baru, kemudian untuk akun kasnya menggunakan BCA. Untuk penerimanya ini Bapak Rojali. Nah, Bapak Rojali ada tidak Bapak Rojali? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada kita klik baru ya. Kita klik baru. Kemudian kita pilih Bapak Rojali ini sebagai apa? Kita cek dulu ya di bukti transaksi. Sewa toko order aja ya, mungkin orang lain ya, kita coba buatkan order di sini Bapak Rojali misalkan ya, Bapak Rojali seperti ini. Sudah, kita klik rekam saja seperti ini. Kita masukkan Bapak Rojali mana bawah ya. Kemudian untuk tanggalnya tadi di tanggal 4 ya, 4 Januari 2019. Kemudian untuk cek nomornya di sini, wah ini CD 0001 sudah sesuai ya tentunya. Sebesarnya nanti kita coba. Nah untuk akunnya kita masukkan ke dalam akunnya sewa dibayar di muka ya, karena dibayar sewa ini sih. Sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka itu kita coba menggunakan pencarian ya, pencarian dengan kode akun. Coba kita enter. Wah bukan, sebentar ya, kalau tidak mau kita ya searching secara manual seperti ini ya. Sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka, kita cek sewa dibayar di muka. Nah tidak ada ya, sebentar kita coba cek lagi. Kalau tidak ada, kita tidak menemukan sewa dibayar di muka, berarti kita masuk atau bukan masuk, maksudnya membuat akunnya ya. Jadi kita membuat akun sewa dibayar di muka. Nah ini ada nih, sewa diterima di muka atau dibayar ya. Sewa dibayar atau diterima di muka juga itu bisa ya, mungkin seperti ini ya. Karena tidak ada lagi ya sewa diterima di muka atau sewa dibayar ya, maksudnya sewa dibayar. Sebentar kita coba cek dulu, sewa dibayar di muka, sewa
Nah, tidak ada ya. Sewa ini asuransi bukan. Masukkan. Mungkin kita bisa edit ya di sini ya. Sewanya ini kita edit, sewa diterima di muka, misalkan sewa dibayar di muka. Ini pendapatan yang diterima ya. Pendapatan yang diterima. Oh, berarti kita kalau sewa dibayar itu berarti kita masukkan ke dalam ini akun yang baru ya. Kita klik batal dulu, kita coba tambahkan baru ya. Kita coba tambahkan baru. Sini kita masukkan ke dalam biaya dibayar muka ya. Biaya dibayar muka, kemudian di sininya sewa dibayar di muka seperti ini. Sewa dibayar muka. Nah, kemudian kita tinggal inputkan saja sebesar 12 juta. Seperti ini, kalau sudah diklik seperti ini agar dia muncul, tampil. Kalau sudah, baru kita klik tombol rekam. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang memang tidak ada, kita cari dulu, kemudian kita coba pikirkan apakah betul akun ini gitu kan yang akan kita buat atau kita edit seperti itu. Sudah, yang ini sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita coba di pembayaran piutang ya. Di poin yang kedua kita masuk di pembayaran piutang. Untuk pembayaran piutang ini diketahui, jadi pembayaran piutang dari Harum Manis ya, berarti kasnya akan bertambah di debit dan akunnya adalah piutang dagang yang berkurang di kredit. Kita masuk di dalam menu piutang usaha ya. Kita masuk di menu piutang usaha, kita klik batal dulu untuk yang ini, kemudian kita klik tutup. Kita masuk di piutang itu adanya di penjualan. Kemudian di piutang, ya tentunya piutang usaha di sini. Kemudian kita cek di sini. Ini untuk pembayaran nah ini invoice-nya ya. Invoice customer-nya 02. Harum Manis, kita cek Harum Manis Wedding. Ini dia utangnya itu 5 juta ya. Di sini kita coba tutup terlebih dahulu, misalkan seperti ini. Dia mau membayar pembayaran piutang ya, pembayaran piutang. Kemudian berarti kalau kita sudah cek di sini ada kita kan mengecek terlebih dahulu ya. Oh, di sini dia punya piutang 5 juta. Nah, untuk pembayarannya itu kita bisa pembayaran piutang di menu ini ya. Menu ini kemudian kita klik baru. Seperti ini. Kalau sudah kita cek di sini baru dari Harum Manis. Kemudian cek numbernya apakah ada perubahan, tidak ya. Tanggalnya tanggal 5 Januari. Tanggalnya 05/01/2019. Kemudian untuk alokasi dananya di sini berarti kita masuk atau kita pilih dalam invoice-nya ya. Invoice-nya kemudian kita mau bayar itu sejumlah berapa nih? 2.500.000. Jadi jangan langsung rekam ya. Kita pilih saja ini 2.500.000. 2.500.000. Nah, seperti ini. 2.500.000. Kita klik 2.500.000 rupiah. Kemudian tanggal invoice-nya sudah, sebesarnya sudah, kemudian kita tinggal klik tombol rekam di sini. Oke, yang selanjutnya kita cek di sini kita sudah selesaikan. Yang selanjutnya kita masuk di pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang. Kita coba cek dulu nih hutang siapa nih yang mau kita bayar. Yang mau kita bayar itu kita coba lihat di sini ada invoice-nya. Nah, keterangan invoice-nya 03. Di pembayaran hutang kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk di menu
pembelian ya tentunya ya. Kalau hutang itu kita cek di sini ada hutang usaha apakah ada. Nah tentunya di sini tertera ya, terlihat ya. Kalau misalnya kita lihat nih ada apa namanya pernah hutang ya di invoice 03 ya. Kemudian kita langsung masuk saja ya, langsung masuk ke dalam pembayaran hutang usaha. Hutang usaha kita klik baru, kemudian kita pilih penerimanya. Nah penerimanya itu dari, kita cek pembayaran hutang atas faktur OINP 03 ya. INP 03 ini kita coba cek pembayaran piutang. PT Choice ya, di sini PT-nya itu ini Jalan Soleh Iskandar CV Beauty, diterima oleh CV Beauty tanggal 5 ini, nomor fakturnya sekian. Kita cek saja di pembayaran hutang ya, pembayaran hutang kita mau bayar hutang. Kalau kita di sini pilih tidak ada, misalkan ya nama ininya, oh ini ada nih PT Close Industry ya. Nah, kita cek Close Industry ini. Nah, ini coba kita pilih saja ini ya, untuk PT Close Industry yang 1.200.000 ya tentunya. 1.200.000 dilihat dari apa? Ini dari jumlah hutangnya ya, seperti ini. Kemudian kita cek numbernya sudah sesuai ya, dia nanti menyesuaikan secara otomatis tanggal 5 Januari 5/01/2019. Kemudian di sini untuk invoice-nya. Nah, invoice-nya baru kita pilih. Invoice-nya kita pilih. Kemudian dibayarnya sebesar 1.200.000 ya, 1.200.000. Kita klik tombol sebesar. Kalau sudah, kita klik tombol rekam. Oke. Baik, bagaimana teman-teman? Mudah ya? Tentunya kalau kita sudah terbiasa, ya itu tidak masalah ya. Sangat mudah sekali. Yang selanjutnya kita masuk di penerimaan bunga bank mungkin ya. Kalau ini sudah selesai, kita masuk di penerimaan bunga bank. Kita pilih penerimaan bunga bank ya. Ini ada langkah-langkahnya. Kita dapat misalkan bunga bank ini totalnya 1.110.000 nih. Coba cek, kita coba pilih, kita tutup terlebih dahulu. Penerimaan bunga bank itu ada di kas dan bank, kemudian kita coba pilih kas masuk ya, kas masuk, kemudian kita klik tombol baru, kemudian kita klik tombol baru. Sebentar ya, agak bank. Kemudian untuk ini kita gunakan bank BCA ya, bank BCA. Penerimaan bunga bank ini kita masuk dari bank BCA ya seharusnya. Berarti kita buatkan kembali kalau misalkan di sini tidak ada. Di sini tidak ada, misalkan keterangannya kita buat saja baru seperti tadi. Kas masuk ini kita pilih untuk tipenya order, kemudian di sini misalkan bank BCA seperti ini. Dan kalau sudah, kita klik rekam, kemudian kita pilih. Kemudian untuk tanggalnya itu di tanggal ini tuh kita tanggal 7 Januari ya, 7/01/2019. Lihat di sini dia di tanggal 7 Januari ya tentunya ya. Tinggal inputkan saja 7 Januari, kemudian di sininya kita pilih akunnya.
itu akunnya itu ke dalam pendapatan bunga dari bank. Misalnya atau bunga bank ya, kita pilih bunga bank atau pendapatan bunga bank. Bunga bank. Nah, ini ya, ini bukan ini ya, bukan biaya bunga bukan ya, namun kita masukkan ke dalam pendapatan bunga bank. Itu di pendapatan bunga bank. Kalau tidak ada, berarti kita harus buat ya. Kalau misalnya tidak ada, kita buat saja ya pendapatan bunga bank itu kita coba buatkan saja. Di sini tidak kita temukan, berarti kita buat saja dengan klik baru, kemudian kita masukkan pendapatannya itu ke dalam ya, kita cek, masukkan ke dalam pendapatan bunga bank, pendapatan usaha. Misalkan kita masuk ke dalam pendapatan luar usaha ya, karena pendapatan bunga bank itu bisa masuk ke dalam luar usaha, atau misalkan kita bisa dimasukkan ke dalam pendapatan lain, atau lebih cocoknya kita masukkan ke dalam pendapatan usaha saja ya. Sini pendapatan bunga bank ya, tadi akunnya itu kita pendapatan bunga bank, misalkan pendapatan bunga bank. Ini kita klik rekam, kita pilih. Setelah itu kita inputkan totalnya itu yaitu 1.110.000. 1.110.000. Kita cek nih, 1.110.000 Bank BCA ya. Sudah, ini sudah selesai, baru kita klik tombol rekam. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di penyewaan secara tunai. Nah, penyewaan secara tunai pun ini kita coba kerjakan ya, penyewaan secara tunai masuk dalam faktur penjualan ya, masuk ke dalam faktur penjualan. Baik, kita coba buka di Jahirnya. Kita masuk ke dalam modul penjualan, kemudian invoice penjualan. Nah, karena ini perusahaan jasa, jadi ada beberapa yang memang ada perbedaan ya. Kita menjual jasa tentunya. Klik tombol baru saja di sini. Klik tombol baru, kemudian nama pelanggannya kita pilih. Kita cek ya, nama pelanggannya itu tadi dari ini marketingnya Shopee ya. Dari Shopee Purnama Wedding sebenarnya namanya, ada dari ini Purnama Wedding ya, dari customernya ya. Customer Purnama Wedding. Kalau tidak ada, berarti kita tambahkan yang baru, Purnama Wedding. Customernya kita tambahkan C003 misalnya, Purnama Wedding. Seperti ini sudah pasti customer. Kemudian kita klik rekam saja. Untuk jalannya ya, tadi jalannya itu tidak ada ya, biasa ya. Jadi kita langsung saja kita inputkan faktur penjualan ini. Kemudian di sini ada yang harus diperhatikan karena ini adalah faktur lagi. Ini adalah perusahaan jasa, jadi yang dia jual itu jasa ya. Yang dia jual itu jasa. Kemudian kita cek di sini, dia apakah penjualannya secara tunai ataukah dia secara kredit. Nah, dapat terlihat di sini terminnya. Kalau terminnya tidak ada, berarti dia menjual secara tunai. Maka kita pilih saja di sini tunai, seperti itu. Kemudian deskripsi pesanan. Nah, deskripsi pesanan ini kita masukkan saja sesuai dengan data yang ada.
Di sini ada gaun pengantin ya, misalkan disewa gaun pengantin. Misalkan disewa gaun pengantin. Nah, disewa gaun pengantin. Nah, gaun pengantinnya ini bisa gaun pengantin misalkan untuk mempelai wanita ya, yang model Sabrina misalkan seperti itu. Model pengantin atau misalkan bisa dipersingkat misalkan menggunakan desain Sabrina seperti ini ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada dua ya, ekor panjang ini sama sebenarnya ya. Jadi namun di sini ada perbedaan harga mungkin ya, mungkin itu ada perbedaan, kita editkan saja. Nah di sini misalkan kemudian kodenya. Nah kodenya kalau misalkan ada kode, nah ini maksudnya kodenya ini masuk ke dalam kode akunnya, masuk kemana misalkan. Nah ini berarti kalau pendapatan berarti dia kita cek nih ya, masuk ke dalam pendapatan. Ada tidak ya pendapatan? Kalau tidak ada nanti kita buatkan baru. Pendapatan atau penjualan, oh ternyata tidak ada ya. Ini berarti kita tinggal tambahkan saja, misalkan sini kan harusnya dia masuk ke dalam penjualan ya, atau pendapatan ya. Penjualan, atau di sini ada penjualan produk satu, kita edit saja. Penjualan produk satu ini kita edit misalkan. Jadi jualan produk busana misalkan ya. Kita rekam, pilih saja seperti ini ya. Kemudian dikirimnya ini sebanyak satu ya, satu harganya 1 juta, harganya 1 juta. Kemudian diskonnya tidak ada diskon ya, tidak ada diskon, tinggal kita tambahkan pajaknya kita tambahkan 10%. Nah, kalau sudah kita tambahkan yang kedua, ini hampir sama ya, yang kedua ini hampir sama, kita copy paste saja misalkan. Klik batal dulu di sini. Nah, kita klik misalkan di sini sama, kemudian mempelai wanita ya, ini sama ya, tidak apa-apa ya, kita tambahkan saja seperti ini. Kemudian dengan harga, nah ini masukkan ke yang tadi ya, kode akunnya, produk, masukkan ke dalam produk. Penjualan produk busana misalkan di sini ya. Ini sudah lebih baik lagi ya sebenarnya. Tadi sudah. Ini satu. Kemudian harganya mungkin perbedaan 850.000 ya. 850.000. 850.000 dia dikenakan pajak juga ya. Pajaknya 10%. Tinggal kita tambahkan pajak. Kemudian kita coba klik di sini. Nah, totalnya ini dia total setelah pajak ini 2.035.000. Kemudian kita coba cek di sini apakah ada biaya yang lain, misalkan tidak ada ya, di sini tidak ada biaya yang lain. Di sini 2.118.000 total setelah pajak. Kita tambahkan pajak ini 1 juta, ini 850 ya, 850.000 betul ya, 850 seperti ini satu.
coba cek apakah betul ya. Betul, ini 1.850.000 totalnya, kemudian ditambah pajak ya. Ini seharusnya totalnya ini ya sesuai dengan data yang perhitungan di sini ya. Apa namanya, 185.000 ini total pajaknya. Dari ini masing-masing dikenakan pajak 10% ya, pajaknya 10%. Kita input misalkan seperti ini. Dari harganya kan 1 juta ya, 1 juta 23 misalkan. Takutnya salah input misalkan ya, 850.000 seperti ini ya. Tetap sama ya, seperti ini, 2 baris. Kemudian untuk tanggal pengirimannya, apakah di sini ada tanggal pengiriman? Tidak ada. Yang penting kita tambahkan nomor faktur ya, PJ 1900001. Nomor fakturnya PJ 1900001 ya, seperti ini. Yang penjualan, kemudian setelah itu PPN-nya sudah. Salesman-nya apakah ada? Tidak ada salesman juga. Kemudian kalau sudah fix, sudah oke semuanya. Marketing ya, marketing ada salesman ya tadi ya. Salesman-nya itu siapa? Shopee ya. Nah, di sini ya ada ya, Shopee. Kemudian tanggalnya jangan lupa, tanggalnya 6 Januari. Tanggalnya itu 6 Januari 2019 seperti ini. Kalau sudah, kita klik tombol rekam seperti ini. Nah, baik, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ya, seperti itu. Kita cukupkan dulu pertemuan sampai di sini ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita baru sampai di penyewaan secara tunai. Ya, jadi jika teman-teman atau misalkan mau bertanya, boleh di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang memang baru gabung, boleh teman-teman subscribe. Kemudian teman-teman pun boleh lihat video-video sebelumnya agar teman-teman tidak ketinggalan materinya. Baik, saya akhiri dulu sampai sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.